setia. Tiada yang lain selain Engkau yang ku sembah seumur hidupku. Yesus, ku tinggikan namamu selalu, selamatkan hidupku. Yesus, ku muliakan namamu selalu yang menolong hidupku. Kami rindu untuk memuji dan menyembah-Mu, Tuhan. Karena itulah yang menjadi kerinduan hati-Mu, ya Allah. Di saat kami datang menghampiri tahta-Mu, Tuhan, di saat kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu, satu hal yang kami percaya, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya, Tuhan, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Haleluya, haleluya Tuhan. Semua yang baik dalam kehidupan kami, itu semua berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oh Tuhan, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah Kau beri, Tuhan. Kau beri kesempatan yang baru.
dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi, dan ku ingin mengenalmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Amin. Ku ada Tuhan, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi doa kita bersama. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah, ku terkagum, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan, haleluya, ku tersak karena semua yang baik, amin, semua yang baik dalam hidupku itu yang dari-Mu ya Tuhan, itulah amin. Dan di kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah, dan ku ingin mengenalmu lebih lagi Tuhan. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi, dan ku ingin lebih lagi Tuhan. Dan kami ingin lebih lagi Tuhan, lebih dalam dari tiada kasih yang melebihi. Haleluya Tuhan, ku ada untuk menjadi penyembah, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Amin Tuhan, lebih dalam dari semua. Amin. Ini kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal.
kasih yang melebihi kasih-Mu. Haleluya. Karena semua yang baik berasal dari-Mu. Haleluya Tuhan. Kami kagum hormat akan Engkau. Haleluya. Kami menikmati kebaikan-Mu. Kami menikmati kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau mengenal kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mengenal diri kami lebih daripada kami mengenal diri kami sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang besar dan ajaib. Haleluya. Haleluya. Engkau berkata Tuhan pada hari ini, Engkau mengenal kami lebih daripada kami mengenal diri kami sendiri. Engkau ada di dalam kami Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ya Allah. Jadikan kami terus Tuhan menjadi pemuji-pemuji-Mu Tuhan. Menjadi worshiper bagi-Mu ya Allah. Memuji dan memuliakan nama-Mu ya Allah. Karena itulah kerinduan-Mu Tuhan. Di mana kami ada Tuhan, Engkau mau nama-Mu ditinggikan, dimuliakan. Engkau mau nama-Mu dipuji dan ditinggikan ya Allah. Dan pada sore hari ini di bait-Mu Tuhan, bersama dengan jemaat-Mu yang hadir dan bersama dengan jemaat-Mu yang di rumah Tuhan, kami mau meninggikan satu nama yang ajaib. Hanya nama Yesus yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau layakkan setiap kami untuk masuk dalam pemuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Beri salam buat kiri kanan saudara. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan mereka seperti bermimpi waktu itu, tetapi mulut mereka penuh dengan tawa. Haleluya. Haleluya. Siapa yang mau menabur buat Tuhan, haleluya, harus terus menabur yang baik terus di dalam Tuhan. Nah, Tuhan akan memberi kesempatan bagi kita semua untuk memuji dan memuliakan namanya. Haleluya Tuhan, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya.
dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorak yang berjalan, yang menabur benih, pasti pulang membawa berkas, berkas pasti pulang, pasti pulang membawa berkas, pasti pulang, pasti pulang membawa berkas, berkasnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kembali beri salam buat kiri kanan saudara, katakan menabur men. Ya men, kita harus menabur terus di dalam kuat kuasa Tuhan. Haleluya. Jangan pernah lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu ya Tuhan. Haleluya. Penuh dengan sorak-sorai bagi-Mu ya Allah. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami puji dan kami muliakan Engkau ya Allah. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar, amin, dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Mari bersama katakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Tuhan yang beri kekuatan, jangan lelah bekerja di ladangnya. Amin. Roh Kudus yang beri kekuatan, amin, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan, amin, akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, amin, menjadi siap Tuhan, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, kami menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap kami siap Tuhan, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya. Saudara, di hari-hari belakangan ini, di minggu-minggu ini, kita semua pasti mengalami hal-hal yang sulit. Kita pernah mengalami hal-hal yang membuat kita menjadi khawatir. Tetapi percayalah, jika Tuhan beserta dengan kita, tidak satu pun yang membuat kita menjadi lemah, menjadi khawatir dalam menjalani hidup kita hari lepas hari. Dan saya ingin setiap kita sebelum menaikkan pujian ini berdoa di dalam hati kita masing-masing, meminta kepada Tuhan, biarlah Tuhan selalu beserta dengan kita.
Biarlah Tuhan memimpin kita, dan biarlah Roh-Nya terus memberi kekuatan buat setiap kita. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dalam kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau Tuhan, ku tak mau berjalan. Karena kami perlu Engkau Tuhan, ku perlu Engkau. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau Tuhan. Amin. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Pimpin langkah kami berjalan dalam Roh-Mu Tuhan. Amin. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dalam kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu,
haleluya, 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 haleluya. Biarlah Engkau beserta dengan kami perlu Kau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh Roh-Mu Tuhan, biarlah Roh-Mu sertai kami. Haleluya, haleluya. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan dalam langkah-langkah hidup kami. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah Tuhan. Ku ingin selalu, amin, dengan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biarkan Roh-Mu, amin. Sungguh indah Tuhan. Ku ingin selalu, ya Tuhan, menikmati, ya Tuhan, tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Hanya dekat Allah, amin. Ya Tuhan, hanya dekat Engkau kami kenal Tuhan. Sertai jalan hidup kami Tuhan, amin. Sepanjang hidupku hanya dekat padamu Tuhan, amin. Wah, ada kekuatan yang baru di dalam-Mu Tuhan, amin. Dan baru Kaulah perlindung dan Engkau keselamatan kami Tuhan, keselamatanku. Mari katakan bersama kerinduan kita saat ini. Katakan, ku ingin selalu bersekutu dengan ya Tuhan. Sungguh indah. Ku ingin selalu, amin, bersekutu dengan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Tinggal, amin, haleluya. Sungguh indah. Sekali lagi katakan, ku ingin selalu, ku ingin
bersama dengan Yesus setiap waktu. Kami merasakan betapa indahnya kami berkumpul bersama dengan Tuhan, karena Tuhan selalu memberikan hal yang baik dalam setiap hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih buat berkat-berkat Tuhan. Terima kasih buat kesehatan dan kekuatan yang Tuhan Yesus berikan buat kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa, bahkan buat pujian penyembahan kami hari ini. Kalau kami datang berkumpul mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu, atas kesempatan yang Tuhan Yesus selalu berikan buat kami. Kami datang ke rumah-Mu ya Tuhan, mengucap syukur karena betapa baiknya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Tidak ada hal yang kami bisa balas selain kami datang bersyukur kepada Engkau Yesus. Berkatilah umat-Mu Tuhan hari ini, bahkan berkati kami yang ada di rumah, yang menyaksikan ibadah siaran hari ini. Tuhan berkati kami semua Bapa. Sementara kami duduk diam dengar firman-Mu, biarlah Engkau urapi kami Tuhan, hingga setiap kami mendengar firman Tuhan, kami sungguh-sungguh diberkati oleh firman Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman-Mu, Engkau juga beri kesanggupan Tuhan. Ada Roh Kudus yang menyertai, memberikan pewahyuan yang baru buat kami semua. Di dalam berkat nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Tuhan berkati kita. Haleluya. Terima kasih. Di Tuhan baik buat kita. Mungkin buat yang berlibur atau tidak berlibur, atau yang masih stay juga di Jakarta, Tuhan tetap baik. Amin. Amin. Atau masih yang dalam perjalanan dari luar kota ke sini, ke Jakarta, Tuhan biar sertai mereka bisa kembali beraktivitas seperti yang sudah direncanakan dengan pertolongan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kita sudah lewati masa lebaran dan kembali lagi nanti kita akan beraktivitas seperti biasa. Yang bekerja, yang sekolah, yang berusaha, yang melayani Tuhan, biarlah terus kita melakukannya dengan penyertaan Tuhan. Amin. Saudara sehat yang penting. Amin. Yang penting sehat. Amin. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Nanti kita akan baca ayatnya. Yesus ajarkan kita juga kepada murid-murid terlebih dahulu untuk mereka menjadi penjala manusia. Mereka menjadi penjala manusia. Firman ini saya kemarin agak potong jadinya. Saya pikir jadi terlalu panjang, tapi saya belum selesaikan. Jadi sepertinya mudah-mudahan dilanjutkan di minggu ke depan. Jadi berbahagialah kalau saudara yang hadir hari ini. Amin. Jadi saudara dapat utuhnya. Izinkan saya bisa menyeberangkan firman ini dengan semuanya gitu ya. Biar apa yang jadi pesan Tuhan kita nggak tahu juga, nanti minggu ke depan saya juga diberkati dengan banyak cara, sehingga ada hal-hal yang Tuhan juga singkapkan untuk kita semua. Kita akan belajar di 2 minggu ini mungkin bicara tentang penjala manusia. Saudara, menjadi penjala manusia adalah sesuatu yang sangat penting buat setiap orang percaya. Bilang sama saya, sama-sama ya. Jadi penjala manusia itu penting buat saya. Cuma 3 orang yang anggap penting. Menjadi penjala manusia itu ternyata penting buat saya dan saudara. Amin. Lebih penting dari hal lain yang kita kerjakan. Amin. Nanti kita belajar nih. Ternyata lebih penting dari semua kesibukan yang kita buat. Tentuan penjala manusia itu jauh lebih penting. Itu tanggung jawab orang percaya. Tanggung jawab saya dan saudara. Kalau kita sebut kita sebagai orang percaya, ikut Tuhan, maka sesungguhnya kita harus renungkan ini. Ini perkara yang harus kita kerjakan dengan serius. Jadi penjala manusia. Jangan sampai gini, sampai nanti kita dikubur, terus kita gak pernah buat apa-apa. Terus kita dengan percaya diri bilang, pasti masuk surga. Yesus bilang gak apa-apa, urusan surga mah belakangan. Tapi urusannya kamu gak pernah lakukan apa-apa selama hidup. Dan tanggung jawab yang aku berikan itu selama hidup kamu gak pernah lakukan. Kamu hanya sibuk terus dengan keadaanmu, tanpa lihat bahwa sesungguhnya ada hal yang penting dari semua keadaanmu, yaitu menjadi penjala manusia. Amin.
Saya waktu belajar ini, saya ya, betul. Ada banyak hal yang kadang-kala kita senang ini, senang itu, pengennya ini, aku pengennya rindu ini, impiannya ini. Kata Tuhan bilang, no, ada yang lebih penting dari semua itu. Jadi penjala manusia. Saudara mau jadi penjala manusia? Cuma 3 orang. Saudara mau jadi penjala manusia? Masih 5 orang. Saudara mau jadi penjala manusia? Kalau saudara mau, kita baca ayat ini sama-sama. Matius 4 ayat 18 sampai 19. Baca sama-sama ayat ini. Matius 4 ayat 18 sampai 19. 1, 2, dan 3. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Amin. Petrus, Andreas punya kegiatan, punya kesibukan, punya usaha, punya pekerjaan, punya profesi, punya hal yang harus mereka kerjakan dan lakukan. Tanggung jawab mereka di dunia, di bumi, di tempat itu punya tanggung jawab yang mereka harus lakukan dengan serius. Tapi ketika mereka bertemu dengan Yesus, Yesus bilang, "Saya tahu kamu punya pekerjaan. Mau nggak ikut aku? Mau nggak ikut aku?" Amin. Mau nggak ikut aku? Kalau kamu mau ikut aku, yuk. Kamu mau kujadikan penjala manusia. Bukan sekedar apa yang kamu kerjakan hari ini. Bukan jadi cuma sekedar penjala ikan yang kamu ambil ikannya kamu nanti jual dapat keuntungan di situ. No. Ada yang untung lebih besar dari ini. Ada berkat yang lebih besar dari ini. Kamu mau nggak ikut aku? Mungkin Tuhan kasih pesan sama saya dan saudara hari ini. Saudara mau nggak ikut Yesus? Saudara mau ikut Yesus? Saudara mau ikut Yesus? Jadilah penjala manusia. Amin. Nanti kita belajar nih. Ceritanya luar biasa loh. Di drama, kalau difilmkan tuh, wah keren banget ini. Di zaman sekarang dengan bahasa sekarang, keren banget nih. Saudara, perhatikan baik-baik. Dari penjala ikan jadi penjala manusia. Artinya gini, mereka hidupnya yang dulu melakukan seperti biasa rutinitasnya, tiba-tiba waktu Yesus jumpa sama mereka, alami perubahan yang luar biasa. Perubahannya luar biasa. Signifikan terjadi. Dari tadinya penjala ikan, sekarang penjala manusia. Perubahannya itu drastis, luar biasa. Dari saudara mungkin terlalu sibuk lakukan banyak usaha, pekerjaan, jadi orang sukses, Tuhan gerakan. Sekarang saudara harus layani banyak orang. Itu perubahan yang luar biasa. Amin. Perubahan yang luar biasa. Saudara, ketika kita mau ikut Yesus, maka kita pun harus ikuti jejaknya. Yaitu menjadi penjala manusia. Saya ulangi lagi, kalau saudara bilang saudara mau ikut Yesus seumur hidup, maka saudara harus ikuti jejaknya, jadi penjala manusia. Amin. Jadi kalau saudara nggak bisa jadi penjala manusia dan nggak mau jadi penjala manusia, saudara bohong ikut Yesus. Berarti selama ini bohong aja mau ikut Yesus, cuma bilang aja ikut Yesus, padahal saudara nggak pernah mau serius mau ikut Yesus. Ketika kita sekarang jadi penjala manusia, maka gini, orang-orang yang terhilang, orang-orang yang terbelenggu, yang belum dibebaskan, itu yang jadi prioritas saya dan saudara. Sebagaimana yang Yesus sudah lakukan. Ketika dia datang ke dunia ini, dibilang apa? Karena dia punya kasih yang besar akan dunia ini. Amin. Kasihnya besar? Kasihnya besar. Aku datang ke dunia ini karena aku ingin cari mereka yang terhilang, tersesat, agar mereka bisa jumpa Bapa di surga, agar mereka hidupnya bisa diselamatkan. Yesus kerjakan itu. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sebab anak manusia datang untuk apa? Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Hatinya Yesus diberikan buat mereka yang terhilang. Hatinya Yesus cuma diberikan kepada mereka yang tersesat. Dan hatinya Yesus ingin menyelamatkan setiap orang. Dan ketika saya dan saudara jadi muridnya, Yesus juga mau saya dan saudara punya hati yang sama. Amin. Amin.
Hatinya Yesus cuma ingin menyelamatkan yang hilang. Hatinya Yesus datang ke dunia ini cuma ingin menyelamatin yang tersesat. Dan ingin rubah hidup seseorang. Hidup setiap banyak orang. Dia mau ubah itu. Dan kalau saya dan saudara bilang ikut Yesus, maka hati kita pun harus sama seperti Yesus. Yaitu hati yang mau juga terbeban buat mereka yang terhilang. Yesus tidak katakan, aku akan jadikan kamu jadi orang-orang yang hebat. Dia nggak bilang kan ya. Yesus nggak juga bilang, nanti aku buat kamu jadi populer nanti. Orang yang top, masuk Indonesian Idol. Dikenal di dunia maya, dunia apa aja lah. Dunia goib juga, semua terkenal. Siapa yang nggak kenal nama kamu? Yesus nggak bilang itu. Kamu nanti jadi viral. Dia nggak bilang itu. Kamu nanti saya jadikan pekerjaanmu sukses. Dia nggak bilang. Nanti saya buat kamu ini dulunya cuma penjala ikan, sekarang nanti kamu punya perusahaan ikan besar. Dia nggak bilang itu. Amin, amin, amin. Dia nggak bilang itu. Sampai terus. Nanti saya bikin kamu jadi pengusaha. Dia nggak bilang itu. Namun Yesus mau, yang Yesus katakan adalah kepada murid-murid, aku akan jadikan kamu jadi penjala manusia. Haleluya. Aku akan jadikan saya dan saudara, Yesus mau jadikan saya dan saudara jadi penjala manusia. Makanya Yesus kasih contoh terlebih dahulu. Ada 100 domba, satu domba tersesat, Yesus cari. Amin. Saya ulang lagi nih ya. Ada berapa? 100 domba. Yang ada nih 100 domba nih. Satu domba tersesat. Berapa sih satu domba tersesat? Masih ada 99 domba yang bisa dia pelihara. Bahkan mungkin bisa dia maksimalkan, dia multiplikasikan, bisa bertambah dari 99. Tapi enggak, hanya satu. Dia cari yang tersesat. Yesus cari itu. Domba yang tersesat harus dicari. Saudara, kan ada kisah tentang anak yang hilang. Saudara jangan samakan kisah anak yang hilang dengan domba yang tersesat. Saya mau beritahu jujur hari ini. Berbeda sekali ketika kita lihat kisah tentang anak yang hilang. Perhatikan baik-baik. Waktu anak itu pergi dan betul ya? Betul ya? Ceritanya gitu ya. Waktu anak itu pergi dan menghilang. Saya mau tanya, bapaknya cari nggak? Bapaknya cari nggak? Ada nggak ditulis? Bapaknya cari? Nggak dicari. Saya kemarin tuh bilang, iya kenapa dia nggak dicari ya? Kenapa domba satu ini yang tersesat dia cari? Kenapa ini anak yang hilang dia bapaknya nggak cari? Dia tunggu juga, hanya tunggu di rumahnya sampai anak itu kembali. 100 domba dan domba satu tersesat. Domba itu harus dicari. Karena apa? Karena domba itu belum tahu kemana dia harus jalan. Domba itu belum punya pengertian yang banyak bagaimana perjalanan kehidupannya. Dia nggak bisa seorang diri. Dia harus berkelompok bersama-sama. Sehingga gembala yang baik harus cari itu domba yang tersesat satu itu. Karena dia belum tahu apa-apa. Belum banyak yang dia tahu dalam perjalanan. Kemana jalannya ini dia nggak tahu, dia akan tersesat. Sedangkan anak yang hilang sudah tinggal lama di rumah bapaknya. Sudah banyak apa? Terima yang baik. Amin. Sudah terima banyak makanan, minuman yang enak. Betul apa betul? Udah terima banyak berkat. Kalau sakit dibawa berobat. Sampai bapaknya dipelihara dengan sempurna. Makanya kalau dia pergi hilang, bapaknya bilang, ya udah. Ngapain aku cari, orang dia harusnya ada di sini. Di sini terpelihara. Amin. Kenapa dia pergi? Kan bapak yang bilang, bapak di surga bilang, rumah Tuhan itu rumah yang penuh dengan berkat. Di sini ada kesembuhan. Di sini ada pertolongan. Di sini ada mujizat. Di sini saudara butuh apa? Ada. Tapi kenapa kamu pergi? Kamu yang pergi tinggal rumah Tuhan. Bapak di surga bilang, ya udah biarkan aja, nanti dia kembali lagi. Ada banyak anak Tuhan yang kehidupannya seperti itu. Kalau mau jujur, betul apa betul? Waktu udah kepepet, waktu udah hidupnya hancur, udah bangkrut,
baru cari Tuhan. Tapi waktu hidupnya lagi baik-baik, waktu makmur, waktu diberkati, sehat, kuat, masih sehat, di jalan bisa. Udah banyak terima kebaikan Tuhan, udah banyak terima pengajaran dari Tuhan, dari firman Tuhan, dia udah dengar. Tapi dia gak pernah melakukan. Saudara, kalau kita mengerti bahwa hal yang penting dalam hidup kita tidak terus menerus tentang diri kita. Kita udah belajar ya, gak selalu tentang diri kita, sesungguhnya tentang siapa? Tentang orang lain. Amin. Sama-sama bilang saya nih, gak selalu harus bicara tentang saya, tapi harus tentang orang lain. Amin. Kalau saudara sama saya kayak gitu, kita jemaat ini, kita semua yang ada nih, yang iring Tuhan, kalau udah punya pengertian gitu tuh, maka saudara gak akan pernah mau kecewa. Amin. 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 Ngapain saya kecewa? Itu bukan tentang saya kok. Amin. Bukan tentang saya melayani di sini. Bukan tentang saya, kalaupun saya bisa dipakai Tuhan, bukan tentang saya. Tapi ini tentang, bukan hanya sekedar tentang Tuhan, tapi tentang orang lain. Agar orang lain ini waktu saya layanin, mereka yang tersesat jadi gak tersesat. Mereka yang tadinya hilang jadi gak terhilang. Saya cari yang satu itu. Kalau mereka belum punya pengertian yang benar, mereka belum dapat pengajaran yang benar, saya bawa itu mereka biar dengar firman Tuhan, dengar pengajaran yang benar, dengar berkat-berkat dari surga yang benar. Saudara, kita harus tahu bahwa tugas kita adalah cari jiwa. Markus 4 ayat 1. Ini kelanjutan dari cerita yang tadi. Perhatikan baik-baik. Ini kelanjutan dari cerita yang tadi. Waktu Yesus bilang sama murid ini, sekarang kita harus pergi cari jiwa. Markus 4 ayat 1. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Lihat baik-baik. Dia ngajar. Di mana? Tepi danau. Maka datanglah apa? Orang banyak yang sangat besar, jumlahnya mengurumuni dia, sehingga Yesus harus naik ke sebuah perahu biar dia bisa dilihat yang sedang berlabuh, lalu duduk situ. Ngapain? Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu Yesus mengajar. Yesus memberitakan kebenaran yang membebaskan orang, yang membuat orang tadinya mungkin hidupnya udah putus asa, sekarang punya pengharapan. Yesus ceritakan kebenaran, Yesus sampaikan kebenaran, sehingga mungkin yang buta jadi melihat, yang lumpuh bisa berjalan. Yesus ceritakan tentang apa rahasia-rahasia di dalam kerajaan surga. Dia sampaikan itu, dia ajarkan itu di tengah-tengah murid-murid dan juga di tengah banyak orang. Duduk di situ, banyak orang dengar firman. Murid-murid dengar. Yesus ajarkan perumpamaan. Kalau saudara baca kisahnya, saya nggak baca. Saudara catat saja baik-baik. Baca nanti setelah di rumah. Satu pasal ini. Yang Yesus ajarkan apa? Diajarkan perumpamaan tentang menabur. Jadi penabur seperti ini. Kalau kamu jadi penabur, engkau akan bisa menuai. Jangan mimpi jadi penuai kalau kamu nggak jadi penabur. Diajarkan lagi perumpamaan tentang pelita. Diajarkan lagi perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Dan perumpamaan tentang biji sesawi. Semua pengajaran-pengajaran yang Tuhan Yesus ajarkan adalah pengajaran-pengajaran yang bisa mengubahkan, bahkan memulihkan kehidupan seseorang. Dia ubahkan dengan pengajaran itu. Yang tadinya penjala ikan berubah hidupnya jadi penjala manusia. Yang tadinya hidupnya cuma sia-sia, yang dikerjakan yang hal yang tidak pernah sesuai dengan firman, semua sia-sia. Dia cuma sibuk mengumpulkan harta, sekarang berubah. Ikut Tuhan sungguh-sungguh. Dan pengajaran yang Yesus ajarkan bukanlah pengajaran yang menimbulkan kontroversi. Tidak ada pengajaran Yesus kalau saudara baca Alkitab dari mulai Kejadian sampai Wahyu. Tidak ada pengajaran-pengajaran yang sesungguhnya Yesus juga ajarkan di masa dia ada. Pengajaran yang selalu menimbulkan kontroversi. Tapi kalau sekarang saya bingung. Kita hidup di zaman sosial media sehingga menimbulkan banyak banget konflik. Satu bikin penafsiran jadi konflik besar. Satu bikin penafsiran lagi bikin konflik besar. Bikin pandangannya secara pribadi dimasukkan jadi konflik yang luar biasa. Dan rame di mana-mana. Karena apa? Kebanyakan dari sekarang hamba Tuhan bisa top, bisa terkenal gampang. Tiap hari aja siaran di TikTok.
ngajar aja di TikTok. Apalagi kalau ada media yang menyediakan ada tempat. Kalau udah yang nonton udah banyak di YouTube. Dia suka-sukanya dia ngajar. Suka-sukanya dia ngomong. Saya kadang-kadang perhatikan ini orang kok ngomong seenaknya aja. Gak pernah ada dasar firman yang disampaikan. Tapi seperti sedang memberitakan firman Tuhan. Bayangkan kalau orang gak punya dasar yang kuat dengan firman Tuhan, dengar itu, hidupnya jadi kacau. Yang tadinya gak tersesat jadi tersesat. Yang tadinya dia harus diam di rumah Bapak, jadi terhilang. Pergi tinggalkan rumah Bapak. Karena apa? Dia dengar seperti itu. Kalau kita udah ikut Tuhan, ikut Yesus, jual aja hartanya. Ngapain kumpulkan harta di dunia ini? Iya, jual aja. Udah kumpul semua sama-sama doa. Kiamatnya gak datang-datang. Yang ada datang polisi, membuarkan mereka. Yesusnya gak datang. Saudara gini, kisah itu terus menerus diulang. Kisah itu terus menerus diulang. Saya lihat gini, cuma gini loh. Oke lah, kayak kejahatan lah ya, kayak kejahatan penipuan. Modusnya sama. Bajunya aja ganti. Modusnya bajunya kan ganti. Dulu kenal apa? Zaman saya dulu kecil, saya dulu dengar, terus saya baca apa sih kisahnya, saya agak mudeng dulu. Semakin besar saya baru tapi saya nggak ngerti juga. Dulu kan saudara kenal lah kalau zaman saya dulu ya, usia di tahun 90-an terkenal dengan pengajaran Children of God, betul ya? Pernah dengar ya? Nggak dengar? Oh ya, saudara baru sih jadi orang percaya ya. Children of God dulu. Apalagi sekarang, aduh, cuma ganti baju aja. Sekarang, lagi rame. Injil progresif katanya. Saudara pernah dengar? Saudara dengar hari ini? Puji Tuhan kalau saudara nggak dengar. Udahlah, nggak usah didengar lah. Saya juga nggak mau bahas itu. Karena nggak penting juga untuk kita bahas. Amin. Saya nggak bawa itu dalam rujukan firman Tuhan saya hari ini. Sekarang lagi rame lah pokoknya. Aduh, rame banget. Tapi memang gini, kadang oke lah kita nggak dengar. Makanya saya bilang selalu kita belajar selalu Tuhan urusannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Maksud Tuhan perhatikan juga generasi berikutnya. Karena pengajaran sekarang pengajaran yang banyak banget sesat. Sesuai dengan firman Tuhan bilang, di tanda-tanda akhir zaman nanti, di akhir zaman muncullah guru-guru nabi-nabi gembala-gembala yang ada gembala yang palsu dicatat Alkitab sama Yesus. Apalagi tuh? Pendeta yang palsu, semua palsu. Kelihatannya aja bagus. Ada pendeta lagi kadang-kala minta giveaway, saya bingung giveaway. Kebanyakan dengar giveaway kali ya. Pengajaran yang nggak sehat, nggak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi entah kenapa jemaat sekarang senang pengajaran itu. Dan entah kenapa mereka tetap duduk diam di situ. Tapi nggak apa-apa lah. Saudara, puji Tuhan, saudara bisa dengar firman Tuhan yang benar. Amin. Amin. Kalau saya gini, saya nggak pernah mau berdebat. Ya, saya bukan teologinya juga, ilmu teologi saya bukan orang yang terlalu lebih hebat dari yang lain. Enggak lah. Saya tahu pengetahuan saya juga terbatas. Kadang-kadang saya kalau dengar orang, saya bilang, udahlah, toh nggak ada firmannya. Saya nggak mau berdebat. Sepanjang tidak ada dasar firman, buat saya itu bukan firman Tuhan. Amin. Kalau cuma pandangan pribadi, tafsiran sendiri, semua orang bisa buat itu. Anak kecil aja suruh aja juga kayak tafsir aja sendiri. Dia bisa ngomong apa kayak jadi kereta, naik kereta api tut. Siapa hendak turut ke Bandung, Surabaya, coba bayangin. Gimana caranya coba habis dari Bandung Surabaya, naiknya dengan percuma lagi, nggak bayar coba. Dari kecil udah diajari lagu itu tuh. Makanya anak-anak sekarang, anak-anak pas udah dewasa nggak salah naik kereta di atas nggak mau bayar. Karena dari kecil udah diajari naik kereta api tut. Siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya, perjalanan jauh nggak bayar lagi. Kan dengarkan dengan percuma kan katakan. Naiklah dengan percuma itu apa? Gratis. Mentalnya dari kecil mental gratis nggak bayar. Pas dewasa ikut Tuhan nggak mau bayar. Udah biasa. Itu pengajaran kadang-kala gitu saudara. Maka saudara, ajarkanlah anak-anak kita dengar ajaran firman Tuhan yang benar. Amin. Agar mereka tidak tersesat, agar mereka tidak nanti kalau udah mereka hilang, saudara datang ke gereja, datang ke pendeta, Pak Pendeta, anak saya sekarang jadi begini. Iya, lagi sehat, lagi bagus-bagusnya kamu nggak pernah ajak. Sekarang udah tersesat, udah mentok, udah bangkrut, udah hancur, semuanya hancur, baru datang ke Tuhan.
Bukan Tuhan gak bisa pulihkan, bisa. Tapi jadi prosesnya terlalu lama. Perjalanannya lama gak? Lama. Seperti anak yang hilang. Lama gak? Lama. Sampai dia harus kelaparan. Padahal di rumah bapaknya banyak makanan. Sampai dia harus kerja. Sampai dia harus kelaparan dan harus makan sisa-sisa yang dia rawat. Binatang yang dia rawat. Padahal di rumah bapaknya banyak berkat. Prosesnya panjang. Prosesnya lama gak? Lama. Maka kadang-kadang rumah tangga pun gitu. Kalau udah mau diambang perceraian, terus ributnya besar, terus bilang gimana cara memulihkannya. Saya bilang juga kalau mau konseling gimana memulihkannya. Dari awal nggak pernah cinta Tuhan, nggak pernah sungguh-sungguh datang beribadah, nggak pernah sungguh-sungguh melayani Tuhan, nggak pernah sungguh-sungguh dengar firman Tuhan. Terus sekarang mau cepat dibereskan nggak bisa. Prosesnya lama. Amin. Saudara udah memulainya aja dengan salah. Terus saudara harap Tuhan tiba-tiba simsalabim rubah. Nggak bisa. Saudara udah memulai dengan ajaran yang nggak benar, yang salah kata Tuhan. Sekarang kalaupun kamu mau berubah, lihat tuh kayak anak hilang itu. Sampai dia betul-betul susah, maka dia akan datang ke rumah bapaknya. Prosesnya lama. Makanya kalau mau ikut Tuhan hari ini, ikulah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengarlah firman Tuhan sungguh-sungguh, lakukan firman Tuhan sungguh-sungguh. Agar ketika ada persoalan, nanti ada masalah, kita pasti masalah, semua pasti ada masalah. Tapi selesainya punya kekuatan yang luar biasa. Amin. Ceritanya gak terlalu episode panjang-panjang. Karena ada Yesus yang menyertai kita. Karena kita selalu ada di rumah Bapa yang baik. Setelah Yesus ajarkan semua itu, perhatikan baik-baik kisah ini. Kita akan lompat di ayat 35. Setelah Yesus ajarkan semua itu, maka berikutnya Yesus katakan kepada murid-muridnya, baca ayat ke-35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita. Setelah mereka dengar pengajaran yang benar, mereka dengar tentang perumpamaan, jadi pelita, bagaimana hidup seseorang itu bisa bertumbuh jadi benih yang bertumbuh, bagaimana seorang menjadi penabur, hidupnya dibebaskan, hidupnya dipulihkan. Setelah itu Yesus bilang, yuk sekarang saatnya kita ke seberang. Kamu udah dengarkan pengajaran, udah dengarkan banyak hal yang benar, datang dari surga, datang dari firman Tuhan. Dia dong sekarang kita ke seberang. Ngapain ke seberang? Udah sore hari. Yesus, ayo kita ke seberang. Yesus ajak murid-murid ke seberang. Ternyata punya maksud yang luar biasa. Di seberang sana ada jiwa yang harus dibebaskan dan tersesat. Amin. Di seberang sana ternyata ada satu jiwa yang harus dibebaskan dan tersesat. Ada satu jiwa yang dirasuki oleh roh jahat, dirasa. Amin. Ya kayak Yesus bilang, yuk sekarang kamu kan udah dengar nih, udah terima pengajaran yang sehat, yang baik, yang benar, yang udah pulihkan hidupmu udah berubah kan? Dulu pencala ikan, sekarang jadi pencala manusia. Yuk sekarang waktunya kita ke seberang. Di sana ada jiwa yang harus kita layani. Amin. Saudara mau melayani Tuhan, saudara mau melayani jiwa-jiwa. Amin. Kalau saudara udah pelihara Tuhan loh sampai 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun usianya, apalagi yang udah 60 tahun, udah mau 70 tahun, terus Tuhan bilang, ayo, kan kamu udah sering dengar firman, ayo dong ke seberang. Amin. Ayo keluar, sampaikan firman Tuhan, ceritakan kebaikanku yang kamu terima itu, yang sudah pulihkan hidupmu, yang sudah sembuhkan sakitmu, bilang sama mereka. Amin. Yesus ingin memberitahukan kepada murid-murid bahwa kamu itu dipanggil untuk jadi penjala manusia. Bahkan sebelum mereka sampai di sana, di perjalanan mereka harus hadapi, apa dikatakan? Angri. Nah, saudara, kalau difilmkan kisah ini luar biasa. Sudah bilang, ayo kita ke seberang. Saudara terus pikir urusannya beres. Enggak. Persoalan datang. Betul enggak? Datang. Pas kita bilang, Tuhan aku mulai sekarang mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Aku mau membangun pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hope Family Jakarta. Rumah Tuhan harus penuh. Terus kita semangat tuh. Terus saudara pikir gak ada persoalan. Besok ada persoalan gak? Ada persoalan. Tiba-tiba pekerjaan susah. Tiba-tiba duit gak ada nih.
Waduh, kok anak-anak jadi pada sakit ini? Loh, kok jadi begini nih saya? Kok jadi kesehatan saya jadi menurun? Persoalan nggak? Persoalan nggak? Murid-murid punya persoalan nggak? Punya persoalan. Waktu mereka bergerak, belum sampai ke seberang, ada gelombang besar, ada badai besar yang menghalangi mereka, yang coba menghambat perjalanan mereka. Karena memang setan tuh tugasnya seperti itu. Suka sekali mengganggu kita. Kalau kita udah serius, mau serius nih, dia akan selalu bikin penghambatan buat kita. Dia buat sesuatu yang menjadi menghalangi kita. Ada saja caranya setan. Bukan saya bilang saya salahkan setan, tapi begitulah cara kerjanya setan, biar saudara tahu. Dia tuh gak suka keluarga-keluarga itu rukun. Amin. Setan tuh gak suka kita itu hidupnya damai. Kalau bisa ribut terus. Setan tuh gak suka hati kita itu dekat dengan Tuhan. Dia gak suka. Setan tuh gak suka kalau kita tiba-tiba rajin doa. Dia gak suka. Apalagi kalau kita tiba-tiba rajin penyembahan. Dia gak suka. Makanya ada ayat yang bilang dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia cari kita kapan kelemahannya. Terus dia buat sesuatu hal yang menampilkan bahwa kamu kan punya kelemahan. Lihat tuh, sekarang gimana kamu serius ikut Tuhan. Lihat, katanya kamu mau sungguh-sungguh ikut pendeta Haryanto melayani jiwa-jiwa. Lihat keluarga kamu aja sekarang udah harusnya kamu layani dulu mereka. Harusnya lihat tuh, persoalan kamu aja udah besar ini. Kamu mau coba layani jiwa-jiwa. Persoalanmu aja kuat. Terakhir kita akan mundur bilang, Pak Pendeta, saya beresin dulu lah persoalan saya. Nanti kalau udah tenang badainya, saya ikut lagi ke seberang. Kalau ada perahu. Amin. Kalau Yesus juga tawarkan kita. Kalau Yesus gak undang kita lagi, saudara gak pernah sampai ke seberang. Amin. Saudara gak pernah bisa sampai lihat ada mujizat yang Tuhan kerjakan. Amin. Saudara akan jadi orang Kristen. Begitu aja. Kita akan terus melihat bahwa, iya ya, ikut Tuhan tuh susah. Persoalannya besar, enggak pernah kunjung kelar. Tapi mujizatnya ada, enggak pernah ada saya lihat secara kasat mata. Karena memang kamu enggak pernah serius mau berangkat ke seberang. Saudara, setan itu enggak suka ada seseorang dibebaskan. Setan itu enggak suka ada keluarga-keluarga yang dipulihkan. Setan enggak suka. Makanya dia kirim badai, dia kirim angin persoalan yang besar. Sehingga kalau udah dia kirim itu, kita hanya sibuk ngurusin persoalannya. Seperti murid-murid sibuk. Sampai harus bangunkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, ngapain? Kamu sibuk, tenang aja. Aku bisa tenangkan badai ini. Yesusnya tidur, murid-muridnya panik. Amin. Seperti kita suka panik kalau udah ada persoalan. Coba bilang sebelah kamu, panik gak sih kalau ada persoalan? Panik. Aduh. Kalau udah ada sesuatu yang kayaknya buat kita kaget, panik. Padahal kita percaya Yesus ada beserta kita. Amin. Amin. Jadi gak usah panik. Toh ada Yesus kok di dalam perahu. Amin. Ada Yesus di dalam rumah kita. Amin. Ada Yesus beserta kita. Gak usah takut. Panggil Yesus, bilang, Tuhan Yesus, tolong saya untuk saya hadapi badai ini. Tolong saya, mampukan saya untuk bisa temukan solusi di tengah persoalan ini. Amin. Tuhan Yesus, tolong saya, beri saya akal budi, kemampuan yang baik untuk saya bisa bagaimana caranya memecahkan persoalan ini. Terus sehingga saya bisa ambil keputusan yang baik, yang benar, yang datang dari Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dengar baik-baik. Semua orang itu punya masalah. Tapi bukan berarti karena kita punya persoalan, punya masalah, kita jadi mengabaikan apa yang sesungguhnya jadi tanggung jawab kita yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita sebagai murid Tuhan. Contohnya gini nih. Apa iya ya? Kita nih sebagai orang tua nih, sebagai orang tua, seorang bapak, seorang ibu. Punya persoalan gak? Punya. Apalagi bapak tiba-tiba di pekerjaan punya tekanan luar biasa. Tekanannya buat dia pusing kepala. Sehingga kadang-kala persoalan itu harus dia bawa pulang ke rumah. Atau ibu-ibunya punya persoalan yang kuat, luar biasa. Tapi ada gak gini ya, tiba-tiba bapaknya bilang gini, aku udah pusing kepala ini dengan pekerjaanku.
Pusing kepala aku dengan banyak persoalan yang kualami. Tekanannya luar biasa. Aku udah gak sanggup. Terus gimana? Udahlah, aku mau pergi dulu. Kamu cari dulu papa baru ya, untuk lanjutin hidup ini. Dia bilang itu gak sama anaknya. Halo? Ini saya kasih contoh nih yang lahiriah nih. Terus ada mama yang bilang gitu, atau mama juga udah punya persoalan berat ini. Berat banget ini. Transferan gak turun-turun. Gaji gak naik-naik. Yang ada pengeluaran yang makin besar. Udahlah, kau carilah mama baru dulu. Mama mau istirahat dulu. Ada gak gitu? Halo? Ada gak orang tua kita gitu? Dia pasti berjuang. Untuk apa? Kembali lagi untuk menafkahi keluarganya. Dia berjuang biar lanjut kehidupan keluarganya. Dia berjuang, orang tua kita berjuang agar anak-anaknya tetap bisa sekolah sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan. Mereka punya pendidikan yang baik. Sampai setinggi-tingginya dia berjuang. Dia nggak bilang sama anak-anaknya, nak kami istirahat dulu jadi orang tua. Enggak. Dia pasti tetap perjuangkan. Sebesar apapun, sekuat apapun tekanan yang dihadapi. Sekarang jadi pertanyaan gini, kalau kita bisa berjuang di situ, saya ulang lagi nih, kalau kita bisa berjuang di situ, kita bisa berjuang untuk tetap bisa menyekolahkan anak-anak kita. Kita bisa tetap survive di situ untuk bisa hidup rumah tangga kita tetap lanjut, ada makan minum. Kita berjuang di situ. Bagaimanapun carilah pekerjaan, entah ngojek kek, entah nge-grab kek, apa kek, entah jadi apa kek, yang penting halal yang dibawa ke rumah. Kita berjuang di situ. Betul apa enggak? Kita berjuang di situ. Kalau bisa mau jadi pembantu pun saya berjuang di situ. Agar apa? Saya tetap bisa menghidupi keluarga saya. Saya berjuang di situ. Tapi kenapa kita nggak bisa berjuang? Ketika Yesus bilang, aku mau ubah kamu, aku mau jadikan kamu jadi penjala manusia. Dan ketika kita temukan masalah di dalam pelayanan, di dalam kita mengiring Tuhan, kita bilang saya mundur dulu, saya istirahat. Dalam Pak Pendeta, saya jadi jemaat aja dulu. Betul Pak, betul. Sulit banget saudara rajin ibadah. Sulit banget saudara rajin setia berdoa. Apalagi melayani. Sulit banget. Dan saudara nggak pernah mau berjuang di situ. Padahal yang kasih kita banyak sumber itu datangnya dari Dia. Amin. Amin. Saudara berjuang untuk tetap sekolah, anak-anakmu biar tetap bisa sekolah. Saudara berjuang tetap survive di situ biar tetap rumah tangga keluarga itu tetap berjalan. Padahal yang ngatur itu Dia. Sekarang Dia yang ajak kita gabung, kita jadi malah lebih ragu. Kita sepertinya curiga, bahkan seperti khawatir. Apa iya ya? Saya ikut Dia sungguh-sungguh. Saya nanti bisa makan apa enggak ya? Rumah tangga saya bisa berjalan enggak ya? Kita ragu. Padahal Dia sumber berkatnya. Amin. Amin. Saudara, saya ulang lagi, ini bukan berarti kita semua di sini tidak punya masalah. Saya pun sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, punya masalah. Punya tekanan enggak? Punya tekanan sampai hari ini. Tapi bukan berarti kan ada persoalan, ada tekanan, ada masalah, apakah saya harus berhenti untuk menolong dan berdoa buat orang lain? Amin. Amin. Apakah saya harus berhenti? Stoplah dulu Tuhan, saya nggak bisa kunjungi orang lain karena kakiku kalau melangkah nggak bisa panjang-panjang, nggak bisa jauh. Apakah saya harus berhenti? Kan enggak. Amin. Amin. Tuhan, aku nggak bisa berdirinya lama, apalagi nenek tangga. Pasti saya harus berhenti. Udahlah, saya di rumah aja lah, duduk-duduk aja, tidur-tiduran aja lah. Kan enggak. Saya harus bergerak. Walaupun saya harus naik busway, saya naik busway. Karena saya harus bergerak. Agar ada satu jiwa yang bisa saya doakan. Amin. Agar ada satu jiwa yang bisa tidak tersesat, dibawa ke rumah Tuhan. Amin. Amin. Saya nggak berhenti karena ada tekanan. Saya nggak berhenti ketika dokter ponis saya jadi kanker stadium 3. Saya nggak berhenti. Ngapain saya berhenti? Kalaupun saya bangkrut, saya nggak berhenti. Orang saya udah ambil keputusan ikut Tuhan sampai seumur hidup. Amin. Kalaupun nggak ada pekerjaan hari ini yang saya punya penghasilan yang tetap, saya tidak akan pernah berhenti. Walaupun badainya kuat, Tuhan, saya nggak berhenti. Angin berubah-ubah, saya nggak berhenti. Saya tetap melayani. Kalau bisa saya kunjungi orang lain, nggak mampu saya kunjungi orang lain, saya doainlah dia. Setiap saya bangun pagi, saya sebut aja namanya satu-satu yang saya ingat.
Kalaupun saya punya pulsa, punya kuota yang mungkin nggak banyak lah, tapi saya bisa telepon aja. Tolong orang lain agar dia pun tidak jadi tersesat. Amin. Amin. Bukan berarti saya dan saudara berhenti untuk melayani jiwa-jiwa yang terhilang. Sekali lagi saya mau kasih tahu, persoalan itu tetap ada. Amin. Amin. Nanti setelah saya ini perjalanan ini kita minggu ke depan ada tekanannya. Mungkin saja tekanannya kuat. Tapi bukan berarti buat kita jadi berhenti untuk melayani orang lain. Amin. Bukan jadi kita harus berhenti untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tetap layani orang lain. Tetap layani orang lain. Berdoa buat orang lain. Memberikan kekuatan buat orang lain. Bilang sama Tuhan, Tuhan, ceritakan sama orang lain. Kalau saya dulu Tuhan dipulihkan, saya bisa sembuh hari ini, saya bisa kuat hari ini, rumah tangga kami bisa terpelihara hari ini, anak-anak saya bisa sekolah sampai hari ini. Itu karena kebaikan Tuhan. Maka saya akan keluar, saya ceritakan kepada orang lain. Biar mereka juga bisa punya kekuatan yang sama. Saya bilang, ada Yesus. Kami aja yang bisa lanjut, keluarga kami itu karena Yesus yang tolong. Amin. Amin. Saya dulu nih sakit-sakitan, tapi ketika saya sungguh-sungguh ikut Yesus, saya udahlah, saya percaya Yesus yang mengatur hidup saya. Sampai hari ini sakit saya berkurang. Walaupun mungkin kalau di ronsen tetap masih ada, tapi saya tetap masih bisa berjalan sampai hari ini. Ceritakan itu sama orang lain. Waktu kita dipulihkan sama Tuhan, biar mereka juga bisa sama dipulihkan sama Tuhan. Waktu saudara disembuhkan oleh Yesus, mereka pun akan mengalami kesembuhan yang sama seperti yang kita alami. Setan itu mau kita berhenti melayani, tapi Tuhan mau kita terus bergerak. Angin ribut datang, gelombang besar datang, tapi saya dan saudara, Tuhan mau jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Karena kita tahu, jika kita jalan bersama dengan Yesus, kita pasti bisa sampai di seberang. Kalau kita jalan sama Yesus, maka kita bisa terus melayani jiwa-jiwa. Kita gak pernah tahu, jangan-jangan kehidupan kita secara pribadi itu adalah jawaban buat orang lain. Amin. Amin. Kita gak pernah tahu, ternyata waktu kita cerita persoalan yang kita pernah alami, itu jadi jawaban buat dia. Kita gak pernah tahu. Tapi Tuhan bilang, tapi bagaimana bisa mereka temukan jawaban kalau kau gak pernah datangi mereka, jumpai mereka, temui mereka, hubungilah mereka, ceritakan apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidupmu, yang sudah Tuhan tolong hidupmu. Maka orang lain pun akan temukan jawaban itu di dalamnya. Amin. Yesus itu jawaban, betul ya? Tapi bagaimana Yesus bisa kasih jawaban kalau kita nggak bisa kasih tahu sama orang lain? Amin. Amin. Kan nggak mungkin tiba-tiba dia semua orang punya persoalan, semua orang punya kesulitan. Tiba-tiba ada datang suara dari langit. Kemarilah anakku, kan enggak. Yesus bilang enggak lah, kan aku di surga sudah utus Roh Kudus untuk memperlengkapi kamu. Kamu pergilah melangkah, jumpai mereka, jadikan mereka murid-muridku. Amin. Baptis mereka dalam namaku. Amin. Bawa mereka ke rumahku sehingga rumahku jadi penuh. Amin. Rumahku jadi penuh. Markus 5 ayat 1 sampai 2. Ini dia kisahnya. Markus 5 ayat 1 sampai 2. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu. Datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari perkuburan menemui dia. Perhatikan baik-baik saudara. Tuhan Yesus tidak perlu cari roh jahat. Yang dia cari jiwa yang tersesat. Saya ulang lagi nih. Jangan saudara pikir nanti Yesus cari-cari roh jahat. Enggak, dia gak mau urusan sama roh jahat. Betul? Haleluya. Amin. Jadi kalau saya dengar kadang-kadang ada orang, Pak, dia kerasukan hidupnya tuh kerasukan roh jahat. Suatu saya datangi, bukan saya urusan sama roh jahatnya. Saya urusan sama orangnya yang tersesat itu, agar dia tidak jadi tersesat. Amin. Maka kadang-kadang saya gak tengking-tengking. Aduh, saudara, saya lain orang kalau udah kerasukan dari dulu, gak pernah saya dalam nama Yesus saya siram ember satu minyak, nggak ada. Ngapain? Saya nggak urusan sama roh jahatnya, saya urusan sama orang yang tersesat. Amin. Amin. Ini firman Tuhan loh. Amin. Yesus yang ngajarkan.
Perhatikan baik-baik. Waktu Yesus sampai di seberang danau, di daerah orang Gerasa, baru saja Yesus tuh turun dari perahu, roh jahat udah tahu dia. Siapa yang tahu? Roh jahat yang tahu Yesus. Yesus mah gak tahu tentang roh jahat. Roh jahat kenal itu Yesus. Terkadang saya suka kadang-kala gimana ya, kalau dengar ada orang Kristen, orang percaya, sebentar-sebentar lihat setan, sebentar-sebentar lihat roh jahat. Tapi ya nggak apa-apa lah, mungkin itu karunia-Nya. Tapi kadang-kala jadi pertanyaan buat saya adalah, apakah dia juga sebentar-sebentar lihat Yesus? Amin. Lebih bagus kita nggak perlu sebentar-sebentar lihat setan, tapi sebentar-bentar kita jumpa sama Yesus. Amin. Amin. Yesus gak kenal roh jahat, tapi waktu Yesus baru turun, roh jahat udah lihat, aduh, Yesus. Roh jahat yang takut urusan sama Yesus, dan Yesus gak perlu urusan sama roh jahat. Jadi kadang-kala kalau saudara dengar ada orang kesaksian, saya bisa lihat ini saya itu, gak usah jadi sepertinya terkagum-kagum. Amin. Tidak perlu terkagum-kagum. Karena Yesus juga gak pernah urusan sama roh jahat. Yesus selalu punya urusan sama orang yang tersesat. Amin. Saudara, saya mau tanya, apakah setan itu sampai hari ini tidak bekerja keras untuk jangkau jiwa, agar sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang disesatkan? Setan itu kerja keras sampai hari ini, bahkan sangat kerja keras. Apalagi di zaman sosial medianya, dia kerja keras pakai sosial media untuk menyesatkan banyak orang. Pengaruh-pengaruh diri ditawarkan gampang sekali melalui sosial media, agar banyak orang bisa ikut seperti yang setan mau buat. Menurut saudara, apakah setan itu nggak punya persoalan dan tekanan? Halo, setan punya persoalan nggak? Setan punya persoalan nggak? Kata saudara, Pak Pendeta, dia udah buat persoalan. Bagaimana dia nggak? Jangan-jangan dia nggak punya persoalan? Dia tuh sumber persoalan. Persoalannya banyak nggak? Banyak dia. Persoalan dia paling besar tuh ada satu persoalannya. Dia udah tahu nanti hidupnya akan di api yang kekal. Akhir hidupnya ada di situ. Persoalannya besar buat dia. Makanya dia mau bawa banyak orang untuk ikut dia ke tempat itu. Dia rajin banget, kerja keras untuk banyak bawa orang, banyak bawa jiwa untuk bersama-sama dengan dia. Sementara saya dan saudara yang sudah tahu nih, akhir hidup kita bukan di api kekal. Yang kita sudah tahu bahwa akhir hidup kita adalah kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus di surga. Tapi kadang-kala kita yang kalah semangat dengan kita yang kalah mau bilang cengking setan, doa aja nggak pernah, lebih rajin setan doa. Doain kalian tuh doain kita setiap hari, dia doain biar Pak Yopi nih jangan berubah. Dia terus tuh, makanya ayah bilang dia mengaum-ngaum. Amin. Dia keliling-keliling. Nggak boleh, kamu nggak boleh berubah, nggak boleh. Udah gini-gini aja. Udah, yang kamu dengar sekarang itu udah benar tuh udah. Nggak boleh kamu lagi lihat-lihat Alkitab. Jangan nanti ya bohong semua tuh. Alkitab tuh mana aja Injil progresif tuh gak ada tuh. Alkitab tuh nggak kekal. Banyak bertabrakan katanya. Semuanya berseberangan. Tuh lihat sekarang tuh. Kamu mau dengar itu tuh yang berseberangan? Oh enggak. Bahkan ada bilang, waduh, terjemahannya aja udah salah, apalagi aslinya kan udah salah. Aduh, udah kacau lah. So, nanti carilah di YouTube lah. Pengetahuan terbatas. Coba bilang, kasih ilustrasi. Terjemahannya aja salah. Bisa salah apalagi yang aslinya katanya. Coba gini nih. Aduh, saudara kan gak punya tas asli sih ya. Kalau saudara punya tas asli, merek Hermes. Bacanya apa? Hermes katanya. Saya baru tahu bacanya Hermes. Merek Hermes, diproduksi dari Hermes.
Masa saudara gini, ketika saudara ketemu tuh di mana tuh ya? Saya nggak sebut nanti mulai nggak enak lagi. Bilanglah di tempat pembelanjaan, ada merek yang sama, Hermes, tapi ternyata KW3. Masa saudara pegang-pegang, yang ini aja nggak asli, apalagi yang sana. Kan udah kacau kan ya? Amin. Yang sana yang asli. Kalau yang sini bisa niru, ya karena dia lihat ada yang aslinya. Amin. 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 Tapi itu dunia tuh yang putar balik. Jangan mau ikut, terjemahannya banyak banget. Apalagi Alkitab sekarang, terjemahan baru, terjemahan masa kini, terjemahan disederhanakan. Justru semakin diterjemahkan biar kita ngerti yang benar itu betul tuh yang benar itu asli itu. Tapi itulah yang diputar balik. Maka saya bilang saudara, seriuslah dengar pengajaran. Anak-anak kita jangan sampai nanti kita nyesal. Gak pernah kita bawa dengar pengajaran yang benar. Besok mereka bertumbuh dengar pengajaran yang salah. Karena itu yang dikerjakan oleh setan hari-hari ini. Dia kerja keras. Dia lebih pagi dari kita bangunnya. Mungkin dia gak tidur, lembur. Ganti shift pasukannya agar gak ada yang tidur 24 jam, sama kayak McD 24 jam. McD 24 jam, masa kita nggak 24 jam kerja keras. Ini orang percaya ada waktunya tidur kok. Dia nggak ada, ya dia capek, gampang capek. Waduh, jangankan cabang capek badan, capek hati paling gampang mereka. Kita buat capek hati. Kan udah capek hatinya, udah lihat. Nanti dia mundur dengan sendiri. Udah kita perhatiin aja. Entar lagi tumbang. Tinggal tiup, tumbang. Udah kita urusin yang lain. Itu kerjaan setan. Terus menerus dia kerjakan itu. Saya mau beritahu hari ini dengan serius. Entah kenapa saya harus beritahu ini. Yesus bilang ya, kalau kita nggak pernah tahu apa yang mereka kerjakan, setan kerjakan, saudara nggak akan pernah tahu serius ikut Tuhan. Saudara akan bilang gini, nantilah Pak, usia saya masih 16 tahun, 17 tahun, nanti aja saya serius. Pas usia 20 tahun udah terlambat. Setan udah banyak kerjakan hidupmu. Tapi kalau saudara sejak muda serius ikut Tuhan, dengar firman Tuhan serius, maka saudara akan diberkati Tuhan. Amin. Saudara mau rajin ikut Tuhan. Amin. Bilang sama sebelah, jangan kalah sama setan. Amin. Jangan kalah sama setan. Amin. Ada banyak orang percaya gitu tuh, Pak Pendeta, kenapa ya kami begini ya, gagal ya, kenapa kami hancur ya? Oh, saya mau kasih tahu sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan gak pernah rancang kegagalan. Dia gak pernah ciptakan kita besok jadi bangkrut. Dia gak pernah buat itu. Dia gak pernah buat hidupmu nanti suatu saat nanti kacau balau. Gak pernah dia buat itu. Amin. Jangan saudara bilang kalau ada saudara temukan kegagalan, hancur, gagal rumah tangga karena Yesus gak pernah buat. Kamu yang gak pernah serius sama aku, kata Yesus. Kalau kamu serius, kamu punya solusinya. Kalau kamu serius ikut aku, kamu pasti dapat jawabannya. Amin. Kamu bisa kelola dengan baik uangmu. Gak mungkin kamu jadi ngutang sana, ngutang sini. Gak mungkin. Kalau kamu serius sama aku, gak mungkin. Aku sumber berkat. Ya. Amin. Saya udah saksikan. Uang saya dia ATM, aduh, di rekening itu gak ada duitnya. Tapi sampai hari ini saya makan loh. Entah siapa yang kasih makan, pokoknya saya makan. Entah siapa yang ngajak saya minum, saya minum. Amin. Entah terserah dia lah, suatu saat dia nanti udah pegang ngajak saya, terserah dia. Kenapa kamu ngajak saya? Saya ngikut aja. Saya gak kelebihan, tapi selalu ada kelebihan yang Tuhan berikan. Amin. Amin. Kata Yesus, ikut aja aku, udah layani orang lain, udah doain aja orang lain, jumpai orang lain agar mereka gak sesat. Hidupmu tuh aku yang urus. Amin. Amin. Kan ada ayat nih bilang kebajikan, kemurahan, mengikuti. Amin. Nggak usah dicari. Itu nggak usah dicari. Berkat mas menang nggak usah dicari. Udah otomatis ngikutin. Amin. Persoalan nggak waktu Yesus bilang gini nih? Saya nggak ada masukin sini nih. Persoalan nggak gini? Yesus lihat orang berkumpul sekian ribu orang. Terus Yesus panggil murid-murid. Sekarang kamu kasih dia mereka makan. Kasih mereka makan. Mereka perlu makan. Tolong mereka tuh. Enggak Tuhan, mereka ini kan KKR. Mereka harus dengar firman Tuhan. Firman Tuhan lebih dari hidup. Kamu dengar firman. Mereka perlu makan. Biar makan dulu, enak, perutnya enak, udah gak masuk angin, baru bisa dengar firman.
Amin. Amin. Terus Mesur dia bilang, Tuhan kalau bisa di sana tuh di sekitar sini ada penginapan, ada tempat jual makanan, ada food court yang lagi bikin apa tuh, mungkin lagi bikin diskon murah. Biar mereka cari makan sendiri. Ya Tuhan Yesus, enggak. Tapi yang ada cuma ini nih 5 roti 2 ikan. Tuhan Yesus sini. Yuk kita doa sama-sama. Biar ini jadi berkat buat mereka semua. Ya amin. Amin. Tolong orang lain. Amin. Nggak usah khotbahin dulu, tolong aja dia. Amin. Nanti baru kita ceritakan tentang kerajaan surga. Amin. Mereka pasti ikut kita. Amin. Sederhana nggak ikut Yesus? Sederhana. Saudara mau ikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh? Ayo ulang lagi. Setan selalu kerja keras untuk menyesatkan banyak orang. Dia sesatkan anak muda, generasi-generasi berikutnya. Dia sesatkan anak kita, dia sesatkan cucu-cucu kita. Dan kita anggap itu biasa saja. Udahlah nggak apa-apa pendeta, yang begitu kehidupan mereka. Anak-anak sekarang mereka begitu. Pada Tuhan bilang, enggak, aku nggak pernah rancang itu. Kenapa kamu setuju itu? Kenapa kamu nggak tanya aku dulu? Apakah memang itu aku buat agar mereka seperti itu? Tidak pernah kita tanya sama Tuhan. Tapi tiba-tiba kita bisa ambil keputusan sendiri, kesimpulan sendiri. Gak apa-apa lah Pak. Nanti dengan sendirinya nanti mereka akan datang Pak. Kalau udah mentok. Kalau nggak mentoknya lama, udah susah dulu, udah nggak bisa makan, udah harus makan sisa-sisa dari makanan binatang. Baru kita bilang, biarlah sampai di situ mereka berubah. Ngapain? Amin. Baru dia datang ke rumah bapaknya kembali. Masa kita mau tunggu sampai di situ? Hidup kita hancur, anak-anak kita hancur, masa depannya udah nggak ada, gagal mereka. Sekolah mereka akhirnya terputus karena mereka gagal merencanakan itu. Kenapa? Mereka nggak pernah mau rencanakan itu bersama dengan Tuhan. Waktu kita mau balikkan itu, perjalanannya jadi lebih sulit dari seharusnya kita lakukan. Muternya kadangkala putarannya terlalu jauh dan terlalu panjang. Seharusnya nggak boleh tersesat. Saudara kalau tersesat di tol kan gitu kan, salah masuk jalur, mau keluar muternya jauh, betul nggak? Minimal pasti ngabisin waktu 15 sampai 20 menit. Syukur-syukur kalau lancar. Kalau nggak lancar bisa 30 menit, bisa jadi 1 jam. Amin. Saya alami kemarin tuh. Padahal udah bilang, mapnya bilang lewat jalur ini. Kalau lewat jalur ini, kamu menghemat waktu 1 jam. Tapi karena kita coba pendek ini. Ternyata persoalan yang pendek itu memakan waktu yang lama sekali. Waktu kita terbuang di situ 1,5 jam. Saudara, ikut Tuhan agar perjalanan kita jadi perjalanan yang diberkati Tuhan. Amin. Saya mau tutup gini. Saya kan hobi makan roti. Saya tadi anak dulu saya pikir, hobi makan roti. Kita percaya gini, Yesus kan bilang, akulah roti yang hidup. Amin. Amin. Yesus bilang gitu ya. Akulah roti hidup. Jadi waktu Yesus sampaikan firman Tuhan, dia mengajar, dia mengajarkan perumpamaan, dia sampaikan setiap kebenaran firman Tuhan, dia berikan kita roti yang hidup, roti yang segar. Amin. Roti yang baru. Saya suka itu roti yang baru. Kalau udah banyak bermalam saya nggak suka. Jangankan berjamur, bermalam aja saya nggak suka lama-lama. Tapi kadangkala yang terjadi hari-hari ini, perhatikan baik-baik. Bahkan di gereja-gereja Tuhan, saya kadangkala suka sedih. Tapi udahlah, Tuhan pasti bela gerejanya. Jemaat hanya diberikan roti-roti yang berjamur. Entah kenapa mereka jadi suka dan udah terbiasa dengan roti yang berjamur. Roti-roti yang tercemar. Roti-roti yang gak hidup lagi. Hidup mereka waktu alami persoalan, alami tekanan badai yang besar, mereka akan cepat ambil keputusan menyelesaikan hidupnya. Gantung diri, bunuh diri, ajak satu keluarga, yuk kita lompat saja. Udah gak sanggup, gak tahu jalan keluarnya. Karena mereka sejak kecil, sejak awal tidak pernah dengar roti yang hidup, roti yang segar, firman yang hidup, firman yang segar. Saudara mau dengar firman Tuhan yang benar? Saudara mau terima roti yang hidup, roti yang segar, amin. Itu bukan hanya mengenyangkan kita, tapi juga menyehatkan tubuh kita, amin. Mari kita bangkit berdiri. Saudara yang rindu dipakai Tuhan,
untuk menjangkau jiwa-jiwa. Angkatlah pujian ini bersama-sama. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan pada kami hati yang mengasihi Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa, mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam, mereka yang tersesat, mereka yang tersesat, hati kami ibadah, seperti hatimu Yesus. Angkat tanganmu, katakan Tuhan, ini tugas kami Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani, amin, dan menyenangkan hati Tuhan. Tentu yang kuingin Tuhan, oh Tuhan, ini tugas kami, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami, keberanian bagi kami. Taruhlah oh roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kuingini. Sekali lagi kita akan pujian ini, katakan dengan iman percaya, berikan pada kami Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang hati kami ibadah Tuhan, seperti hatimu Yesus. Katakan Tuhan, ini tugas kami, amin. Beri yes, keberanian bagi. Taruhlah roh yang rela melayani, Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, itu yang kuingin. Terima kasih. Saudara, kasih Tuhan akan baik. Saudara pasti punya persoalan. Saya punya persoalan. Saudara tekanan, saya juga punya tekanan. Saudara punya badai, saya pun punya badai. Kita semua punya badai. Kita semua punya gelombang yang besar. Kita punya kelemahan, baik sakit penyakit. Saya pun punya kelemahan itu. Yesus bilang, tapi masa kamu hanya urusin tentang dirimu terus-menerus? Masa kamu sampai kapan kamu hanya urusan sama sakit penyakitmu, sama persoalanmu, sama badai itu? Kamu hanya pusing dengan lihat gelombang yang tinggi. Kamu hanya konsentrasi, fokus hanya sama itu. Kapan kamu mau fokus buat jiwa-jiwa yang ada? Padahal di luar sana ada banyak orang yang mau disesatkan. Ada banyak orang yang dengar pengajaran-pengajaran yang palsu. Ada banyak orang-orang generasi yang keluarga-keluarga rumah tangga yang mau hancur. Engkau gak datang buat mereka. Doakan mereka, layani dong mereka. Tuhan mau bilang mungkin, aku yang udah berkati hidupmu. Kamu susah, aku tahu kamu susah. Kamu butuh pekerjaan, aku tahu kamu perlu pekerjaan. Kamu perlu anak-anakmu punya masa depan, punya pendidikan sampai ke universitas. Aku tahu, aku udah rancangkan itu dengan baik. Tapi ini tugasmu, ini tanggung jawabmu sebagai orang percaya. Layani jiwa-jiwa, datangi mereka, mereka yang tersesat, mereka yang belum pernah alami pemulihan. Ceritakan sama mereka bagaimana kau dipulihkan. Sampaikan kepada mereka bagaimana kau sudah ditolong oleh Tuhan Yesus. Beritahukan kepada mereka ada jawaban ketika mereka datang kepada Tuhan. Bawa mereka ke rumah Tuhan, bawa
Bawa mereka ke rumah Tuhan. Biar mereka dengar pengajaran, mereka mendengar kebenaran. Hidup mereka dibebaskan, hidup mereka dipulihkan karena firman Tuhan yang mereka dengar. Doakan mereka, bawa anak-anak kita, bawa cucu-cucu kita, bawa keluarga kita kepada Tuhan. Jangan biarkan setan rebut mereka. Jangan biarkan setan justru bawa mereka ke tempat api yang kekal. Padahal ini tugas kamu, ini tugas kita bersama. Yesus bilang, kalau kamu jadi muridku, kau mengasihi aku, ikut aku. Ikut aku. Kalau kamu mau ikut aku seumur hidupmu, jadilah penuai jiwa, jadilah penjala manusia. Jalalah mereka, tebarkan jala saudara. Dimanapun saudara berada, di tempat pekerjaan, di keluargamu, jadilah saksi, jadilah terangmu. Tuhan, beritakan kebaikan Tuhan, beritakan kebaikan Tuhan. Ceritakan ada Yesus yang menyelamatkan hidup mereka. Sampaikan kepada mereka ada Yesus yang sanggup menolong mereka, ada Yesus yang sanggup menyembuhkan sakit penyakit mereka. Oh, saudara rindu kita bersama-sama punya tugas tanggung jawab yang bersama dengan Yesus. Angkat tanganmu, katakan dengan jujur hari ini, Tuhan, masakan saya harus kiri hidup saya tanpa pernah saya tolong orang lain. Masakan saya harus tutup usia saya tanpa saya pernah berdoa buat orang lain. Saya mau tolong orang lain, saya mau berdoa buat orang lain, saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan buat orang lain. Saya mau ceritakan ada Yesus yang baik, gembala yang baik, ada Bapa yang baik yang selalu menyediakan banyak berkat di rumahnya. Saya mau sampaikan kepada mereka, saya mau bawa mereka masuk ke rumah Bapa yang baik, agar mereka hidupnya gak tersesat, tidak terhilang, tidak tahu arahmu kemana mereka tujuan. Saya akan berdoa buat keluarga-keluarga, anak-anak kami, cucu-cucu kami Tuhan. Jangan izinkan setan merebut mereka. Kami tolak mereka di dalam nama Yesus. Setan gak boleh berhak menguasai hidup mereka, tapi biarlah Yesus yang menguasai hidup mereka. Anak cucu kami dilindungi, dipagari oleh kuasa Tuhan Yesus. Tidak ada kuasa yang lain. Pengaruh-pengaruh media ini kami tolak dalam nama Yesus. Kami mau lihat generasi berikutnya, generasi yang diberkati oleh Tuhan. Anak cucu kami, anak cucu yang kami yang gak pernah meminta-minta, tapi anak cucu kami adalah anak cucu yang diberkati oleh Yesus. Kami akan lihat itu Bapa. Kami mau melayani orang lain. Kalau kami berjumpa dengan orang lain, kami akan berdoa buat mereka. Kami gak tanya tentang dosa mereka, tapi kami akan berdoa buat mereka. Makasih Yesus buat firman-Mu hari ini. Ajari kami terus Tuhan, agar kami setia dengan Engkau, setia mengiring Engkau seumur hidup kami Pak. Agar kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menjadi penjala-penjala manusia dimanapun kami berada. Ini tugas kami Tuhan, ini tanggung jawab kami yang sudah Tuhan percayakan buat kami. Kami akan kerjakan itu dengan setia. Kalaupun ada persoalan, ada tantangan, ada badai, kami tidak akan pernah menyerah. Kami tetap bergerak, kami akan tetap berjalan bersama dengan Yesus, karena kami tahu Yesus akan beri kami kemenangan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengajarkan kami hari ini Bapa. Terima kasih Yesus. Kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua pada sore hari ini. Biar Tuhan Yesus senantiasa memberikan, terus menambahkan hikmat marifat buat Bapak Pendeta Haryanto Simanjuntak dan keluarganya, senantiasa diberkati dan dipakai Tuhan luar biasa. Haleluya, haleluya. Pengumuman pada minggu ini, ibadah doa tanggal 17 April 2024 bertempat di Rusunawa Penggilingan, Tower E3, lantai 4, nomor 17, di keluarga Bapak Yeyen dan Ibu Meli. Untuk ibadah doa tanggal 17 April, hari Rabu, bertempat di E3, lantai 4, nomor 17, Penggilingan, di rumah keluarga Bapak Yeyen dan Ibu Meli. Lalu ada doa puasa, terakhir makan Kamis malam, dan buka puasa bersama Jumat pukul 4 sore di rumah atau di tempat masing-masing.
Yang ketiga ada ibadah ucapan syukur ulang tahun ya Bu ya. Ibadah ucapan syukur ulang tahun anak Adriel, yaitu anak dari Bapak Alfian dan Ibu Friska, Sabtu 20 April 2024 pukul 2 siang di tempat ini. Di Cisauk, di Cisauk. Buat jemaat yang mau ikut daftar ke Ibu Meli dan berangkat dari Rusun jam 12.30. Jadi bagi jemaat yang mau ikut serta ke Cisauk untuk menghadiri ulang tahun anak Adriel, anak dari Bapak Alfian, dapat menghubungi Ibu Meli dan berangkat dari Rusun jam 12.30. Lalu ibadah raya minggu depan 21 April jam 4 sore di gereja. Itu saja pengumuman pada minggu ini. Mari kita berdoa, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapa, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu, karena kasih anugerah-Mu hingga Engkau limpahkan berkat-Mu bagi kami. Tuhan, berkat-Mu yang sudah Engkau siapkan bagi kami kembalikan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan pakai untuk menjadi pekerjaan Tuhan lebih lagi dan semakin terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Persembahan dijalankan. Puji nama Tuhan, haleluya. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku, agar ku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari, jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat, itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, oh Tuhan, pimpinlah langkahku, amin. Ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku, agar ku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari, jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat, itulah kerinduan jiwaku. Haleluya, amin. Hari baru, harapan baru. Puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada minggu sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu ya Allah. Kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami ya Allah. Bahwa kami hidup bukan untuk hidup kami sendiri, tapi kami hidup untuk orang lain, memberkati dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku.
penghujung ibadah ini kami berdoa buat setiap kehidupan kami jemaat Tuhan di sepanjang minggu ke depan. Mungkin kami yang sudah selesai dalam masa-masa liburan, anak-anak kami juga sudah harus menghadapi sekolah kembali. Tuhan berkati sertai mereka Bapa. Mungkin ada ujian yang berikuti, ada hal-hal yang mereka harus ikuti Tuhan. Dipercayakan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan bekerja di dalamnya, memberikan anak-anak kami punya masa depan yang diberkati Tuhan. Bahkan kami yang bekerja, kami yang berusaha, apapun yang kami kerjakan lakukan, sekalipun kami sebagai ojek online, petugas kerja sebagai Grab, atau kami bertugas sebagai apapun dalam pekerjaan kami, usaha kecil sekalipun, biarlah Tuhan memberkati kami. Berjumpa dengan orang lain, membawakan mungkin tawaran-tawaran apapun, kami semua sebagai penghubung, Tuhan berkati kami Bapa. Sepanjang minggu ke depan kami semua serahkan ke dalam tangan Tuhan. Buat hidup kami, perjalanan hidup kami sepanjang minggu depan menjadi perjalanan yang sungguh diberkati Tuhan. Bahkan kami sebagai orang tua yang tinggal di rumah, menjaga mungkin anak, cucu kami, siapapun yang kami rawat, Tuhan beri kami tetap sukacita dari Tuhan. Beri kami kemampuan dan berkat-berkat khusus dari surga dalam setiap hidup kami. Sehatkan badan kami Tuhan, hingga ke minggu ke depan kami bisa lalui dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang mencukupkan segala keperluan kami, makan minum kami, semua dicukupkan oleh tangan Tuhan. Kami boleh ada sampai minggu ke depan. Kami percaya itu karena berkat Tuhan yang besar. Berkati juga jemaatmu yang tidak sempat hadir, mereka yang mungkin masih dalam perjalanan di luar kota bersama dengan keluarga, dengan anak-anak. Tuhan sertai mereka, lindungi mereka, jagai mereka Bapa. Jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak baik, hingga izinkan mereka di minggu ke depan bisa berkumpul lagi dengan kami bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Dan sungguh-sungguh Bapa, mereka datang bersyukur kepada Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada jemaat yang sakit, yang hari-hari ini punya kelemahan secara fisik, khusus buat Oma Joklin, kami terus berdoa biarlah Oma ini Tuhan terus pulihkan Bapa. Beri kesehatan yang sempurna datang dari Tuhan. Ya, izinkan minggu ke depan Oma Joklin bisa bersama-sama beribadah di tempat ini Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Melinda juga kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan anak ini Bapa. Jadikan anak ini jadi anak kesukaannya Tuhan. Dia punya masa depan yang sudah Tuhan rancangkan dalam kehidupannya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-hambamu, pelayan Tuhan yang sudah melayani sepanjang ibadah ini. Tuhan balas segala apa yang mereka kerjakan, lakukan. Semua yang dikerjakan dilakukan biarlah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan bentar kami juga akan berpisah satu dengan lain. Kendaraan apapun yang kami pakai, yang kami tumpangi, disertai Tuhan, diberkati Tuhan. Dan kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan pertolongan Tuhan. Kami beristirahat juga malam ini dengan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Sekarang jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara-saudara. Tuhan telah menyediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Terimalah hikmat, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera, penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai setiap langkah hidup saya dan saudara, mulai sore hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Sambil kita mengucap syukur, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Aku nyanyikan haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Bersyukur padamu, oh Yesusku, Engkaulah jawaban doaku. Ku bersyukur pada